Makanya sekarang mondokin anak juga harus pilih-pilih. Jangan kepada kiai yang masih jadi kibin Ba'lawi. Kenapa? Karena dia nanti akan menjadikan anak kita budak-budak di masa depan. Dia mondok, belajar ilmu, belajar ngaji, namatin berbagai macam kitab, tapi akhirnya jadi budak juga. Dia tidak merdeka dalam berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Relasi antara Kiai dan Habib itu memiliki akar yang dalam sejarah dan budaya Islam di Indonesia. Kedua figur ini memegang peran penting dalam membentuk wajah Islam Nusantara melalui peran mereka sebagai pemimpin spiritual, sebagai pendidik, dan sebagai tokoh masyarakat. Jadi Kiai dan Habib itu punya peran yang saling melengkapi dalam kehidupan di masyarakat. Kiai itu umumnya dikenal sebagai pendidik dan pemimpin pesantren. Mereka ini bertanggung jawab untuk mendidik generasi muda umat Islam, mengajarkan mereka ilmu agama dan nilai-nilai moral yang penting. Adapun pesantren itu menjadi pusat pendidikan dan dakwah serta menjadi tempat di mana para santri belajar tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang fikih dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Relasi antara Kiai dan Habib ini juga dapat dikatakan sangat erat, terutama dalam konteks kerjasama untuk dakwah dan pendidikan. Keduanya ini sering berbagi panggung dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti kegiatan pengajian, kegiatan tabligh akbar, dan acara-acara penting lainnya. Di pesantren pun tak jarang ditemukan seorang Habib yang memberikan ceramah atau menjadi bagian dari dewan pengajar itu sendiri. Sinergi ini menunjukkan bagaimana kedua figur ini, yakni kedua figur Kiai dan Habaib, Kiai dan Habib ini saling melengkapi dan bekerja sama untuk kepentingan umat yang seringkali melihat mereka sebagai panutan yang memberikan arah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Di samping itu, hubungan harmonis antara Kiai dan Habib juga menjadi contoh yang baik bagi umat ini tentang pentingnya kerjasama dan saling menghormati. Mereka menunjukkan bahwa meskipun punya latar belakang dan peran yang berbeda, tapi tujuan akhir mereka tetap sama, yaitu menegakkan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Belakangan ini justru ada beberapa pihak yang mencoba memutus dan mengaburkan hubungan antara Habib dan Kiai. Ironinya, pihak-pihak atau kelompok tersebut menggemakan kebencian kepada para Habib serta menghasut masyarakat untuk menjauhi Ba'lawi. Nah, pesantren Sidogiri melalui tim paragrafnya hadir untuk mengungkap sesuatu yang selayaknya diungkap. Bagaimana fakta-fakta relasi Kiai dan Habib serta buku ini memberikan pengetahuan kepada halayak yang terdampak syubhat terkait dengan Ahlul Bait belakangan ini. Buku ini berjudul Kiai dan Habib yang ditulis oleh tim paragraf Sidogiri dan diterbitkan serta dicetak untuk kali pertama pada bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Buku ini memuat 320 halaman yang terdiri dari 5 bagian pokok pembahasannya. Bagian pertama, pembahasan dalam buku ini dimulai dengan memaparkan fakta akan sikap para ulama terhadap para habaib atau ahlul bait sejak zaman yang paling awal dalam Islam, yakni pada zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seterusnya hingga para ulama periode ini. Maka dari pembahasan tersebut, pembaca akan mendapatkan gambaran yang sangat jelas bagaimana sikap para ulama atau masyayikh kepada para habaib, dan seperti apa pandangan mereka dan bagaimana mereka bertata krama pada para habaib. Selain itu, pembaca juga akan melihat hubungan keilmuan yang sangat erat antara Habib dan para masyayikh. Mereka itu saling berifadah dan beristifadah sehingga selain terjalin jalinan yang erat dalam hubungan personal dan sosial, juga terjalin ikatan keilmuan yang sangat kuat antara habaib dan masyayikh. Bagian kedua dalam buku ini, pembahasannya lebih menitik beratkan terhadap bagaimana pandangan para ulama Nusantara kepada para habaib serta ketersambungan sanad mereka kepada para habaib.
Tentu pembahasan bagian kedua ini lebih berbobot dibandingkan sebelumnya. Karena pembahasan kedua ini dipaparkan secara komprehensif tentang pandangan, sikap, adab atau tata krama para kiai atau masyayikh terhadap para habaib. Bagian ketiga, buku ini membahas dan menguraikan tentang keistimewaan para habaib baik yang termaktub dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis maupun penjelasan dari para ulama. Bagian ketiga dalam buku ini seolah merupakan sebuah jawaban dari bagian pertama dan kedua tadi. Kalau ada seseorang yang bertanya tentang sikap para masyayikh atau kiai mengapa bisa sedemikian rupa kepada para habaib, jawabannya ada pada bagian ketiga dalam pembahasan di buku ini. Bagian yang keempat dalam buku ini membahas dan menguraikan bahaya dari antitesis terhadap sikap para ulama dan para masyayikh di atas, dengan artian kalau ada seseorang atau oknum yang bersikap buruk kepada kalangan habaib, kepada para habaib, maka ia mendapatkan ancaman serius dari syariat Islam. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam bersikap kepada para habaib atau keturunan Rasulullah itu harus betul-betul menjadi perhatian bagi umat Islam. Terakhir, yakni bagian kelima dalam buku ini ialah menguraikan sekelumit fakta tentang kontribusi dan perjuangan para habaib di Nusantara, baik dalam rangka melakukan dakwah Islamiyah, menyebarkan Islam ke berbagai pelosok negeri, menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan Nusantara, terlibat juga dalam perjuangan melawan penjajah, kemudian mengupayakan tercapainya kemerdekaan hingga mengisi kemerdekaan itu sendiri. Selain itu, pada bagian kelima ini juga dipaparkan hubungan antara para habaib dan masyayikh Nahdlatul Ulama secara keorganisasian. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa hubungan timbal balik antara habaib dan masyayikh tidak hanya terjadi pada level individu dan keilmuan saja, melainkan juga terjadi di level organisasi sebagai simbol pengabdian kepada agama, umat, bangsa, dan negara. Kelebihan buku Kiai dan Habib ini, sejauh saya membaca buku karya Sidogiri ini, buku ini menyajikan dalil-dalil sebagai tendensi dari argumentasi-argumentasi yang dikemukakan. Tentu hal tersebut merupakan satu dari sekian banyak keistimewaan dalam buku ini. Selain itu, buku Kiai dan Habib ini memuat banyak referensi, yang kurang lebih ada 75 referensi berupa kitab, manuskrip, buku, jurnal, dan majalah. Padatnya catatan kaki dan banyaknya referensi pada buku ini menandakan bahwa tim paragraf Pondok Pesantren Sidogiri beserta tim pentas Syekh tidak main-main dalam menyusunnya. Selain itu juga, buku ini hadir tidak dengan sudut pandang yang subjektif, apalagi cuma sekedar fanatik. Itulah mengapa buku ini hadir didasarkan pada fakta-fakta yang empiris. Maka jika orang-orang yang sinis dan membenci para habaib itu menuduh bahwa para habaib adalah penjajah dan telah melakukan penjajahan, maka buku ini mengatakan berdasarkan fakta bahwa para habaib bukanlah penjajah dan tidak pernah melakukan penjajahan. Kemudian di dalam ulasan terakhir pada buku ini akan ditutup dengan statement dari Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Jawa Tengah ya. Beliau, Kiai Maimun Zubair, dengan pemahamannya terhadap sejumlah hadis mengatakan bahwa para habaib adalah bahtera Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan para masyayikh atau para ulama adalah bintang-bintang. Maka untuk selamat dari badai topan yang seperti lautan, tentu diperlukan bahtera untuk ditunggangi. Namun ketika terjadi badai dalam keadaan yang gelap gulita, maka diperlukan petunjuk dari bintang-bintang supaya perjalanan di atas bahtera tadi dapat terarah sehingga bisa berlabuh di tempat yang tepat. Oleh karena itu, habaib dan masyayikh adalah dua hal yang tak terpisahkan. Dan harapan saya pribadi, kalau hati para pembenci sudah tertutup sebab kebencian dan kedengkian yang terlampau akut, maka dengan membaca buku ini dan dengan membaca dawuh Kiai Maimun Zubair tadi dengan penuh penghayatan, semoga hati mereka dibukakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.